udah ngincer ini. Ada hunian premium loh. Klaster lagi, prestisius lagi, Bukit Podomoro. Dan developernya adalah APL gitu, Agung Podomoro Land. Udah 52 tahun. Dan kredibilitasnya, jadi buat kita nggak ragu-ragu. Dan hari ini saya tadi intip-intip aja gitu, lihat-lihat tipenya seperti apa. Oh ya, tepat sekali ya. Sebelumnya kenalin ini Pak Zaldi Wiharja. Halo Pak Zaldi, Chief Marketing Officer dari Bukit Podomoro Jakarta. Wah, pas banget ya. Oke, Pak, ini mungkin bisa sekalian dijelasin ke Mbak Atika juga nih Pak, apa yang menarik Pak? Memang kita pasarkan rumah tapak. Nah, zaman sekarang kan kalau rumah ada tanahnya kan itu lebih secure. Ya, masih menginjak tanah gitu loh. Betul. Nah, ini kita hadirkan ya dengan arsitektur klasik dan art deco. Nah, ini dirancang oleh tentunya arsitektur ternama internasional. Jadi kita udah nggak main-main lagi. Sangat detail, sangat proper. Kalau kita bangun sendiri kan kayaknya kurang bagus ya. Betul. Dan juga mungkin lingkungannya ya Pak ya. Iya, layoutnya kurang menarik. Tapi kalau ini kan sudah full ya, dirancang oleh arsitektur. Nah, ini dirancang oleh Pak Mr. Hadi Vincent, arsitek. Oh, yang dari Singapura itu Pak? Iya, betul. Jadi ini Palmscape Singapura, juga landscape-nya. Dan juga Avalon Collective, nanti kita akan jelaskan, saya akan jelaskan membangun clubhouse-nya. Yang sangat premium. Nah, ini tipe 8 ya. Dan selain arsitektur internasional, kita juga kolaborasikan dengan layout masa pandemi ini. Ya, itu ya Pak ya. Ini sudah dilengkapi. saya tadi mencirikan, loh kenapa ada kamar mandinya di dekat pintu masuk? Betul. Biar bersih-bersih ya. Iya, bener jadi juga emang sih. kita udah sesuaikan dengan needs pandemi ya. Jadi waktu masuk kamar mandi sebelah langsung bersih-bersih. Bersih-bersih baru ketemu keluarga deh. Pak tadi ini juga kayaknya yang menarik banget buat Mbak Atika di belakang nih Pak ada kebunnya ya Pak ya. Betul. Aku tahu. Ya, jadi di belakang memang kita siapkan juga ini taman yang secukupnya lah. Karena zaman sekarang udah nggak relevan lagi, tamannya besar, rumahnya besar, bayar PBB mahal, perawatannya nggak dirawat. Betul. Ya, ini secukupnya tapi udah proper, ya. Terus juga biasanya kita apa? Working from home, work from home. WFH-an. Kita siapkan, ya, ini ruangan work from home untuk bapak, ibu, dan anak. Nah, jadi lengkap di lantai 2, lantai 3. Juga living room kita ada di lantai 1 dan lantai 2 living roomnya. Jadi ini karena 3 lantai, pemaksimalan fungsi dari seluruh ruangan itu tertata dengan baik dan luas. Seperti itu. Dan satu lagi, balkoni untuk olahraga depan dan di belakang. Dan ini cukup spesies banget loh ini. Ini luas sekali luas balkoninya. banget. Ini juga bisa buat bikin konten. Nah, buat kita ya Wi ya. Oke. Jadi itu kalau buat Mbak Atika sih kayaknya ini pas banget. Soalnya belakang bisa menyalurkan hobi berkebun kan ya. Betul, Jadi saya Mbak Atika bisa tuh bikin. hobi berkebun, kebunnya udah seberapa banyak nih? Saya karena tinggal di perkotaan udah pasti kan lahannya terbatas. Jadi kalau lihat ini saya jadi terinspirasi untuk bikin urban garden ya. Iya, betul. Keren banget. Apa Pak? Kan kita mau sehat terus. Betul. Nah, di belakang itu langsung ada akses ke communal garden. Wow. Ke linear garden, itu langsung bisa jogging. Wah, nanti harus ya Pak ya, yang communal garden itu harus dikasih tahu kepada pemirsa di rumah. Ini aku kaget banget lo bisa ketemu di sini loh. Pas ya mereka janjian nggak pernah ketemu nih. Ini kalau boleh tahu aku ini loh baru tahu juga ternyata Mbak Atika ini memang tinggal di Jakarta Timur ya? Iya, jadi saya tuh diboyong sama Mas Baim, suami waktu setelah Bapaknya nikah. anak-anak. Dari selatan saya pindah ke Jakarta Timur dari tahun 2008, jadi sekitar 13 tahun lah. Gitu. Jadi saya suka gregetan nih Pak kalau ada yang masih mengira bahwa kawasan Jakarta Timur itu jauh gitu, aksesnya susah. Terus dibilang kawasan industri. Kawasan industri emang iya dulunya kawasan dulunya, industri ya. kan daerah Pulau Gadung dan sekitarnya. Tapi kan beberapa tahun belakangan sudah mengarah ke daerah yang lain. Jadi memang sekarang apalagi 5 tahun belakangan ini kemarin untungnya pas 3 tahunnya itu kita masih aktif dan 2 tahunnya ini masa pandemi ya. Jadi nggak berasa. Tapi itu memang lagi bisa dibilang semrawut jalannya. Tapi sekarang udah terlihat hasilnya progres pembangunannya selama 5 tahun ini gitu. Jadi akses kemana-mana tuh lebih gampang. Lebih dekat banget kan? Iya. Jakarta Pusat juga deket kan? Oh, ke semuanya. Saya sering ke pik kemana-mana. Dan kebetulan gini,
di keluarga ini saya dan Mas Baim kan kerjanya mobile, kita bukan orang kantoran, meskipun saya ada kantor juga di selatan. Tapi kalau saya syuting, Mas Baim juga harus manggung gitu, ke mana-mana itu aksesnya tuh masuk ke Jakarta Timur tuh ada 5. Kalau seingat saya ada Bintara, ada Pulau Gebang, Cakung Barat, Cakung Timur. Jadi dari mana aja itu aksesnya multi akses gitu. Jadi buat kita kadang-kadang suka ketawa aja ditanyain, nggak kejauhan tuh. Buktinya saya datang ke lokasi lebih cepat, lebih duluan gitu. Jadi image itu yang pengen saya kasih tahu sih buat teman-teman yang lain, bahwa kalau mau pindah ke Jakarta Timur nggak usah ragu lagi deh kalau soal lokasi ya dan aksesibilitasnya. Karena memang accessible ya, kemana-mana deket ya. Betul. Dan mungkin juga karena kita ibu-ibu gitu kan suka banget deket kawasan kuliner. Ya, itu Kelapa Gading sekarang aduh, hitungan menit ya, 4 menit tuh nyampe. Kebetulan anak saya juga sekolahnya di sana. Jadi kalau Mas Baim lebih banyak ke selatan gitu, aksesnya kan juga gampang. Lewat Pulau Gebang bisa, lewat Tol Bintara bisa gitu. Jadi dan apa namanya, ini juga buat menghapus stigma mindset ya, bukan stigma, mindset bahwa sekarang tuh kayaknya kalau punya rumah tuh harus luas gitu. Orang-orang Jakarta Timur kan begitu ya biasanya. Udah nggak zaman lagi. Udah nggak zaman lagi. Trennya nanti tuh udah ke ya apa namanya, rumah yang didukung sama kawasan dengan infrastruktur yang modern kalau buat saya sih. Supaya apa? Harganya akan tetap bisa bersaing. Nah, itu gitu. dia. Wah, ini kayaknya pengalamannya dari Mbak Artika ini ternyata 13 tahun loh Pak tinggal di Jakarta Timur. Dan kalau ngelihat komennya nih sangat bahagia. Makanya saya nggak mau pindah. Kalaupun saya harus pindah rumah karena saya pengen cari kawasan yang infrastrukturnya modern, dunia tuh modern. Saya juga cari yang developernya pasti yang kredibilitasnya sudah mumpuni ya, sudah teruji gitu. Nggak usah jauh-jauh Mbak Artika. Itu tadi makanya saya kepoin malah ketemu Pak Zaldi sama Dewi di sini. Karena memang kawasannya sendiri juga berada di pinggir jalan protokol sendiri ya Pak ya, di Igusti Ngurah Rai ya Pak ya. Oke, nah kalau tidak hanya mungkin dari sisi fasilitas dan juga dari sisi lokasi, kalau untuk konsep dari Bukit Podomoro Jakarta itu seperti apa sih Pak? Iya, jadi mulai dari pemilihan kita di Jakarta Timur dulu. Karena kan Jakarta Timur itu kan lebih jauh dari pantai utara. Betul. Jadi otomatis tuh airnya masih bersih dibandingkan Jakarta Utara. Bisa dikatakan relatif tuh bebas macet karena ini pure hunian. Nah, ini bisa kita lihat juga ya di map ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini rahasia nih Mbak Dewi, Mbak Artika. Saya tuh udah 30 tahun tinggal di Jakarta Timur. Dan saat Bapak juga di Jakarta Timur. Timur, tapi enaknya tuh luar biasa sebenarnya. Adem ya. Terus juga yang pasti relatif juga nggak banyak banjir karena kita sudah ada banjir Kanal Timur, ada BKT, persis di sebelahnya. Itu yang paling bikin tenang ya Pak ya. Betul, penghijauannya sudah banyak seperti itu. Nah dan khusus lagi ya lokasi kita itu sangat spesial sekali nih. Ternyata di sekitaran kita ini ya, yang diperlukan orang adalah apa, Mbak Artika, kalau punya anak? Ada sekolah ya. Iya. Nah, sekolah. Nah, ternyata di lokasi sekitar kita ini ada sekolah-sekolah internasional. Nah, itu dia. Lebih kurang 5 sampai 10 sekolah internasional. Berarti kan anaknya sekolah di itu kan, Kelapa Gading kan, sekolah internasional kan. Nah, itu kan jangkauannya paling sekitar hanya 10 sampai 15 menit. Ya, kurang dari itu malah pas sekarang. Iya. Nah ini nggak apa-apa, saya sebut aja karena sekolah internasional itu sangat dekat ya. Yang nomor 1 ada Lilin Bangsa, nomor 2 itu ada Singapura, ya Singapura International School ya. Terus ada High Scope, Penabur Internasional. Semua jangkauannya itu hanya 15 menit. Nah ini yang diperlukan oleh para orang tua milenial, ya. Kalau pagi-pagi sekolahnya jauh kan nggak enak ya. Ibunya harus bangun lebih pagi lagi. Dan anaknya udah nggak mood lagi biasanya kalau kena macet dan kelamaan di jalan kan. Dan kita tentunya mau persembahkan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan juga untuk dari Agung Podomoro kita juga ada North Jakarta International School, NGIS. Dekat sekali, sekitar 15 menit. Nah samping itu juga ada hospital. Hospital tuh dekat sekali dengan kita. Ya, ada rumah sakit Gading Pluit, ya dekat sekali, ya ada rumah sakit Premier Jatinegara, Kemayoran, itu semua jangkauannya dekat. Nah berikutnya yang paling kita sukai nih, Mbak Artika sama Mbak Dewi sukai. Pusat perbelanjaan, mall and supermarket. Groceries ya Pak ya. Nah itu kita tinggal kalau mau ke kota Casablanca, ya Kuningan City, itu hanya lurus aja. Betul. Sekitar 15 menit sampai.
ya. Untuk ke apalagi Pacific Place, Grand Indonesia itu juga termasuk jangkauan 15. Tinggal lurus aja kan, Pak? Betul, tinggal lurus aja langsung ke Sudirman. Betul. Ya, dan apalagi kalau misalnya lagi males nih, ya udah kita kuliner di Kelapa Gading. Nah, di Kelapa Gading itu 10 menit, hanya 15 menit. Betul, udah nyampe ke di sana juga kita tahu mallnya begitu banyak. Ya. Nah, dan terakhir untuk bapak kita nih, suami-suami kita. Ya, ini lengkap. Ada velodrome, ada pacuan kuda, ada golf Halim dan golf Rawamangun. Iya. Untuk kulinernya dekat ke Rawamangun, Buaran, Tebet ya semuanya. Jadi memang ini udah existing lokasinya, ini udah given. Iya, given. Kita nggak bisa create ini lokasi. Address di Jakarta ini hanya satu. Betul. Bukit Podomoro Jakarta. Dan bukan timur Jakarta, tapi benar-benar Jakarta di Timur ya Pak Jakarta ya? Timur. Waduh. Iya, aku sampai amazed loh tadi dijelaskan oleh Pak Zaldi ya bahwa memang dari Bukit Podomoro Jakarta dari sisi akses itu luar biasa. Dekat dengan bandara, kemudian dekat dengan jalan protokol, malah di samping jalan protokol sendiri, yakni Jalan I Gusti Ngurah Rai. Kemudian menuju akses ke Tamrin, ke Sudirman dekat sekali. Kemudian pusat perbelanjaan ada langsung Kuningan City, Kokas. Kemudian yang paling membuat hati tenang adalah jauh-jauh dari banjir ya Pak ya. Betul, jauh-jauh dari banjir. Dan yang paling utama ya emang legalitas kita ini sudah clear and clean. Oke, artinya apa tuh Pak clear and clean? Artinya sertifikat, izin prinsip, IMB itu sudah ada di tangan kita. Jadi udah siap dibangun. Sudah nanti sertifikat kita itu dari sertifikat HGB dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Nah ini saya udah nggak tahan menyampaikan ini supaya ini biar mantep. Betul. Gitu loh, biar tenang. Kita sebagai ibu-ibu juga, betul. Kita sebagai ibu-ibu juga tidak rumah ini kayaknya tidak hanya untuk konsumsi yang digunakan untuk seluruh anggota keluarga, tapi juga investasi ya nggak sih Pak? Iya, setuju sekali. Jadi kalau buat Mbak Atika sendiri, hunian yang seperti apa sih yang kayaknya disukai banget nih, khususnya buat Mbak Atika sekeluarga nih? Hunian yang nyaman, impian saya ya, hunian kami sekeluarga ya Bukit Podomoro ini sih. Kenapa? Karena didukung sama infrastruktur yang modern itu yang mungkin saya nggak punya di rumah saya yang sekarang saya tinggali ya. Saya pengen sekali, saya memimpikan sebuah kawasan hunian yang eksklusif itu tadi ya, cuma 321 unit kan di sini. Kemudian ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang buat saya itu sangat sophisticated gitu. Buat saya juga sebagai seorang public figure yang juga harus setiap hari membuat konten gitu kan. Kemudian saya tertarik juga dengan teknologi smart home systemnya. Jadi drainasenya bagus, itu udah menjamin untuk bebas banjir. Kayaknya tadi udah nanya-nanya banyak. Kemudian di era yang teknologi yang seperti ini itu sebuah kawasan ditunjang sama ini loh, jaringan fiber optik. Nah, itu penting banget. Itu mendukung kerjaan kami sekali sih. Kemudian juga jaringan listriknya yang di bawah tanah. Itu penting, jadi kelihatannya rapi, estetik, itu saya suka banget deh pokoknya. Jadi memang kayaknya semua produk hunian dari APL itu emang identik sama living in style ya Pak ya. Betul. Jadi unsur estetiknya juga sangat diperhatikan, kenyamanannya, kemudian fasilitas dan keamanannya itu yang benar-benar bikin kita jatuh hati. Makanya tadi saya nggak sabar, saya takut banget ini udah launching itu September gitu kan. Ini udah berapa? Takutnya ketinggalan deh. 2 bulanan lah begitu. Takutnya bukan lagi harganya ngacir atau lari, tapi udah terbang ya Pak ya. Karena unitnya kan terbatas sekali, hanya 321 unit. Ya kan? Dan kita baru September ini untuk NUP-nya sudah cukup banyak peminatnya. Jadi ini tinggal siapa cepat siapa dapat. Ayo Kayaknya kita bisa tetanggaan kan. Mbak Dewi juga di Jakarta Timur kan? Iya, Jakarta Timur, dan mungkin kekurangan dari rumah aku adalah ya itu tadi Pak, mungkin sama dengan kayak Mbak Atika ya. Jadi kayak lingkungannya tidak se-sophisticated dari Bukit Podomoro Jakarta kan. Sekali lagi kalau digarap oleh pengembang ini memang tidak hanya rumah yang dibangun, namun juga lingkungan yang dibangun. Dan mungkin juga Bapak bisa menjelaskan tadi konsultannya Pak. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya. Jadi kan tadi kan Jakarta Timur sebenarnya nyaman sekali untuk pemukiman. Tapi kenapa harganya kok agak lambat naiknya? Betul. Nah, ini karena itu kebanyakan di rumah Jakarta Timur itu rumahnya tuh agak konvensional lingkungannya. Ya. Nah, kita lihat coba di sini ya perbandingan antara rumah konvensional
dan rumah modern. Ya. Nah, ini yang membuat harga tanah di Jakarta Timur masih agak slow gitu loh. Walaupun dalam 5 tahun kenaikan ini cukup banyak gitu. Ya. Nah, ini kita bisa lihat yang tadi Mbak Tika, saya setuju sekali. Infrastruktur itu harus dibaharui. Betul. Nah, ini infrastruktur seumpama organ tubuh kita. Organ tubuh kita di dalamnya harus baru. Nah, itu kita lihat kalau rumah konvensional mungkin ya, kebanyakan masih 2 lantai, itu pondasinya pondasi jalur. Drainasenya itu kurang bagus, nggak terlalu besar, suka banjir ya, airnya lama turunnya ya. Terus juga itu listriknya masih listrik udara, itu aku agak takut loh Pak, kan serem juga ya Pak. Benar. Jadi suka korslet ya. Betul ya. Terus juga infrastruktur jalannya masih kurang terawat, belum ada kanstin, ya. Terus tidak ada kenaikan elevasi tanah. Jadi tanah itu kadang-kadang sekarang rumah sekarang ya, jalanannya lebih tinggi dari rumah. Nah, udah pasti genangan tuh Pak. Ya. Terus juga yang kedua, rumah konvensional tanahnya tuh besar-besar. Luas-luas ya. Nah, tapi kan udah nggak relevan lagi sekarang. Tanah besar, rumah besar. Ya, nanti setiap tahun kita harus bayar PBB loh, besar. Dan kita udah makin sibuk, tadi Mbak Artika, Mas Baim pulang, waduh udah nggak keurus tamannya. Nah, ini kita harus secukupnya saja, sepropernya saja gitu ya. Terus juga biaya perawatannya besar, emang nggak dikira tamannya besar. Taman yang luas kan perlu biaya yang besar. Nextnya coba, ya selain infrastruktur, tanah ya, tadi yang berikutnya adalah masalah security juga security ya Pak. system. Ini yang paling penting ini. Ini penting sekali. Ya kalau rumah konvensional ya di sekeliling kita itu masih nggak tertutup one gate system. Tapi ini kita di Bukit Podomoro udah one gate system, super private. Jadi saling menjaga ya Pak ya. Akses card CCTV. Ya, terus keamanan terintegrasi dan security berpengalaman. Dan ini penting banget karena pada waktu kita tinggal di sebuah hunian nih kita ngerasa aman dan tenang pada waktu kita berada di rumah ya Pak ya. Iya, keamanan itu super penting. Nah, berikutnya juga kalau rumah konvensional itu, nah ini fasilitas. Iya, fasilitas pendukungnya kurang apa? Ada fasilitas, hanya taman saja, tidak ada commercial area, ya, dan juga landscape-nya tidak terurus. Kalau rumah konvensional, kalau rumah modern, ya, karena ada fasilitas, ya, ada clubhouse, area komersialnya lengkap, lingkungannya juga bagus, ya. Terus juga dikelola oleh estate management. Kalau malam-malam ada masalah, Mbak Artika, ya, misalnya bocor, kita kan nggak mungkin telepon Pak RT. Pak RT tolong. Karena kalau di rumah konvensional mau nelpon siapa coba? Iya, bisa. Tapi kalau di sini ada estate management, itu tuh Pak RT. kita bisa telepon teknisinya. Betul. Nextnya, nah yang terakhir ya, desain dan layoutnya. Ya, desain layoutnya kalau rumah konvensional kurang nyaman, kurang layak lah ya. Fasadnya juga kurang menarik, layout kurang nyaman. Kalau rumah yang modern itu sudah dilengkapi dengan arsitektur internasional, ya, fasadnya elegan dan sophistication, ya, layoutnya juga optimal, dan juga ini penting sekali, gaya rumah nih. Nah ini kalau di rumah konvensional itu rumahnya kurang bernilai karena bangunannya bangunan lama semua. Betul. Ya. Terus juga rumahnya tidak tertata, tidak tertata rapi, ya. Juga sehingga tidak ada nilai jual. Kalau di rumah modern, rumah private residence, mewah, ya, nilai jualnya ada. Ada pepatah orang bilang, mendingan punya rumah yang kurang bagus di lingkungan yang bagus. Dibandingkan punya rumah bagus di lingkungan yang kurang bagus. Dan itu bikin deg-degan juga Pak. Iya, nggak naik-naik, nggak ada nilai jual. Iya benar, nilai investasinya kurang berkembang ya. Itu yang terakhir, konsep dan estate management. Jadi kalau konsep rumah konvensional nggak ada konsep. Kalau rumah modern tadi Mbak Dewi bilang, konsepnya apa sih Pak Saldi? Nah itu rumahnya, konsep kita adalah one stop living. Wow. One stop living. Iya. Semua Jadi ada di sini. Betul. Jadi ada commercial area, ada facility yang begitu lengkap, dan ada perumahan yang begitu eksklusif. Dan juga tentunya estate management yang merawat semua taman.
Kalau di rumah konvensional sama sekali nggak ada yang rawat. Cuma belukar begitu. Betul, dan juga ada fasilitas pendukung seperti clubhouse ya, dan kelihatannya untuk seorang public figure kayak Mbak Atika kayak Dewi kayaknya clubhouse kita. Betul, mau ngajak ketemu kolega juga enak ya Mbak Atika ya. Bisa jadi meeting point di situ kan Pak. Nah, bikin konten juga bisa. Bukti komitmen kita dari Bukit Podomoro di awal, sejak kita merancang semuanya, kita sudah memikirkan clubhouse dengan sangat detail. Sampai kita memikirkan layout clubhouse itu dengan sangat detail. Nah, ini udah final. Keren banget Pak, ini clubhouse-nya ya. Ini sudah final dan siap dibangun Mbak Dewi. Wow. Jadi akhir tahun ini kita udah persiapan lahan. Jadi awal tahun depan clubhouse ini akan dibangun. Ya. Nah, di sini tadi Mbak Artika nanya ada apa aja ya? Iya nih, fasilitas pendukungnya. Jadi yang awal ini sudah lobbynya itu ya. Model American style, ya, modern American style. Nah, berikutnya ada di lantai 1, kita ada 2 lantai, ya. Ini dirancang oleh Avalon Collective yang sangat berpengalaman. Nah, ini ada LA Club. Nah, yang tadi saya bilang banyak lounge-nya. Ini LA Club untuk kita ada kafenya juga, ya. Terus juga ada private cinema. Nah, ini jarang sekali. Untuk ini lengkap banget ya Pak ya? Nanti saya keluarin film-film box office. Ya, Lumiere Theater. Nah, terus juga ada yang sangat langka. Nah, ini bowling alley. Nah, walaupun dalam ruangan kita bisa olahraga. Billiard center juga. Ya. Terus juga ada swimming pool ya. Swimming poolnya ini ya, semi olimpik ya. Terus juga ada grid lawn-nya juga, ya, taman yang luas biar anak-anak berlari, dan juga ada gym-nya. Ini sudah pasti tentu ya dalam sebuah clubhouse. Dan ini juga jarang juga ya, badminton. Mas Baim nih doyan banget nih badminton. Bapak-bapak badminton. Ini Indonesian sport bener nih ya, Indonesian olahraga Indonesia sekali, badminton court. Dan juga tennis court at our rooftop clubhouse. Oh, ini rooftop ya Pak ya? Iya, ini rooftop dari clubhouse kita. Jadi sangat inilah eksotis ya. Jadi jarang sekali, the one and only. Wow. Ya. Kayaknya ini masih banyak Jacuzzi, Bapak. Betul, ya. fasilitas. Kebanyakan ini, kebanyakan. Betul, kebanyakan. Nanti akan kita kulik lagi Bapak. Nah, Mbak Dewi, satu lagi nih. Oke, satu lagi. Walaupun fasilitasnya begini banyak, ya, kita service charge kita itu sangat-sangat terjangkau. Berapa tuh Pak? Rata-ratanya itu hanya 750.000. Serius Pak? Iya. Dan dengan fasilitas yang tadi? Betul, kita kan bebas, free di sini. Iya. Artinya sangat-sangat terjangkau kompetitif. banget, Pak, betul. Dibandingkan sekitar perumahan kita juga kalau dibandingkan fasilitas. Kayak kita komplit seperti rumah ini. punya Iya. lounge kan? Iya. Sekarang di Kelapa Gadingnya juga kan service charge IPL itu sekitar 350. Iya. Betul, Dan betul. itu belum tidak ada fasilitas apa-apa. Gak ada bowling, gak ada badminton, Nggak ada teater. gak ada teater, Iya. Jadi gak ada sangat lounge gitu Pak. kompetitif. Iya. Oke, wah ini kelihatannya masih banyak banget Pak informasi-informasi yang kayaknya pengen saya ulik lagi, karena ternyata Bukit Podomoro Jakarta tidak hanya konsepnya yang sangat prestisius landed house dengan tentu saja didukung dari konsultan Singapura, tadi Pak Zali sempat menyebutkan. Dan betul. Avalon Collective. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi mengenai seperti apa fasilitas yang ada di Bukit Podomoro Jakarta. Di sini kita masih bakal melanjutkan obrolan kita bersama dengan satu orang narasumber lagi. Terlebih dahulu saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Hi, my name is Cedric Jacquard. I'm the creative director of Avalon Collective. We are interior design studio based in Singapore, specialized in luxury hospitality project. Our design vision is basically to create something unique, a design that will make the owner proud of the space, proud to invite guests, proud to invite their friend to enjoy the facility of the clubhouse. The design direction is definitely modern. The influence are basically used from the colonial American style. We have emphasis on few elements like columns to give some verticality. We have looked at some arches in order to define space, and this will
set nicely into the different volume in order to create a unique experience for the owner of the clubhouse. Well, it's difficult for me to really pinpoint one area that I prefer in the clubhouse. I would say that obviously the lobby lounge is one of the most attractive area. It's the center, is the heart of the clubhouse. I think definitely something where owner will be proud to invite their guests. The function space is definitely another interesting space. It's got a great natural light coming from outside. It will definitely make this space unique, and it will be definitely a space to build memory for the guest of the owner using the facilities. The upper clubhouse have some amazing facility like a bowling alley, a private theater, as well a club member bar and a gym. I mean, all those facilities are unique and absolutely wonderful to use. But I think the most iconic place that we have in the development is the indoor badminton court. I mean, this is exceptional. This is unique, and it's got this feel of gentleman club that I think it will be appreciated by everyone. Definitely unique, definitely wonderful to share with all the friends that you can have for this development. Hello, my name is Dennis Taylor, and I'm a consultant landscape architect from California. Today I'd like to talk to you about a new project called Bukit Podomoro, which is a 9.6 hectare integrated development with luxury residences and commercial shophouses. The landscape vision for this new project was to create a sanctuary for urban living, where the landscape spaces are exquisitely designed to offer a sense of luxury. This project, inspired by the Royal English Garden concept, the garden is organized such that spaces and features are placed in symmetry with the clubhouse. Using a series of hedges to create green walls, they are used to separate the various amenities, such as the formal 25-meter lap pool, a great lawn, kids' play area, and family barbecue area. There are white pavilions with flowering vines to introduce to add a splash of color. We have created a tree-lined walkway in the linear garden which leads up to the grand clubhouse, where the residents can enjoy all of the premium facilities. They can easily access this garden directly from their private garden gates that will lead to the main clubhouse or to the communal garden, which has numerous water features and a dome-shaped pavilion. The project entry gates are designed to adopt the same royal gateway concept. We have incorporated an ornate wrought iron gate design with classical columns and with light fixtures to create an overall sense of exclusive luxury. We hope you will enjoy this project and the lifestyle we have created. Thank you. Hai, saya Hadi dari Hadi Vincent Architect. Untuk proyek Bukit Podomoro ini, kita akan menempatkan satu konsep living experience. Living experience seperti apa? Nah, proyek Bukit Podomoro ini terletak dekat dengan pusat kota, di mana di pusat kota itu banyak sekali kesibukan, hektik, dengan meeting-meeting dan kadang-kadang stressful. Jadi kita mencoba mendesain satu rumah atau hunian yang punya satu suasana relax, istirahat, dan juga soothing our mind and body. Nah, jadi kita mengedepankan satu living experience dari rumah ini. Selain itu, untuk eksterior, kita mencoba mendesain dengan style modern klasik. Karena modern klasik ini menurut kita mencerminkan satu kemapanan, juga elegance dan luxurious. Tapi pada saat kita memasuki rumah ini, kita akan tetap berasa nyaman, feeling homey. Itu yang terpenting. Demikian kira-kira konsep dari Bukit Podomoro, proyek terbaru kita. Terima kasih.
Ya, tadi baru saja kita saksikan bersama ya video singkat dari konsultan, baik untuk konsultan desain arsitek dan juga landscape. Ini menunjukkan komitmen kuat dari Agung Podomoro Jakarta tentu saja untuk menghasilkan sebuah hunian dengan konsep world class, yakni Bukit Podomoro Jakarta, langsung dihadirkan di daerah Jakarta Timur. Dan pemirsa di rumah, saat ini saya akan segera mempersilahkan narasumber kita yang ketiga yang akan memberikan kita insight mengenai seperti apa peta properti di tanah air. Untuk itu langsung saja kita sambut narasumber kita yang ketiga, yakni Bapak Ali Tranghanda. Beliau adalah Executive Director dari Indonesia Property Watch. Halo, wah pada ngumpul semua nih ya Pak. Iya, baik. Ya tadi seru banget ngobrol bareng sama Pak Zaldi dan juga Mbak Artika mengenai Bukit Podomoro Jakarta. Nah ini sebagai seorang ahli properti nih, mungkin Pak Ali juga bisa memberikan insight. Pak, kita ngelihat dari besarannya dulu ya Pak ya. Kira-kira seperti apa sih Pak peta properti di tanah air Pak untuk tahun 2021 ini Pak? Wah ini kalau kita bicara 2021 itu kan menarik ya, ini menarik nih. Jadi meskipun itu pandemi, tapi ternyata kan properti itu anomali ya, Jadi lucu nih, katanya kan ekonomi malah lagi agak sedikit melemah, tapi ini mulai naik lagi kan. Tapi yang menariknya itu ternyata segmen menengah atas itu naiknya luar biasa. Ya kan, jadi ini ada lucu ya, kecenderungannya naik. Jadi kita lihat kenapa sih? Kan kalau kita lihat data itu ternyata dari ini agak sedikit angka nih ya. Dana pihak ketiga ini nasabah deposan yang nabung ke bank di 5 miliar ke atas itu nggak naik loh. Ya. Tapi kan semua masih di bank. Betul. Ini gimana sih caranya si yang punya uang ini harus belanja properti. Betul. Pilihannya mana? Kalau nggak ada pilihan dia diam juga gitu kan. Nah, pengembang ini bagaimana dia membuat satu market gitu ya yang atraktif supaya si masyarakat ini beli loh. Ya karena ini datanya real gitu. Dari data kamu mereka seperti itu. Malah 2 miliar ke atas yang naik. Betul. Jadi kan ini satu ya surprise lah buat kita. Artinya dengan kondisi pandemi saat ini pun daya beli masih ada. Betul. Daya beli masyarakat itu masih ada. Karena beda ya Pak ya, kondisi 98, 2010 dengan 2020 ini kan orang-orang daya belinya masih ada, cuman memang kita terpaksa dirumahkan begitu ya Pak. Iya, tapi ya? memang ada, kalau di 98, 99 kan krisis betul financial. Uangnya nggak ada kayaknya. Uangnya nggak ada ya. Kalau ini kan memang krisis kesehatan, kalau memang kelamaan memang kita jangan sampai kelamaan lah, itu kan khawatir ke ekonomi juga. Tapi yang punya uang itu kan sebenarnya secara itu nggak krisis dia. Karena dia mobilitas terganggu, dia nggak bisa belanja kan gitu kan, tapi uangnya tetap ada gitu, sebenarnya gitu. Oke, nah ini kalau Bapak juga melihat, tadi kan kita, ini ada sedikit mungkin data mengenai properti tidak kehilangan daya beli, tadi menarik sekali ya Pak ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya tadi, ini kan memperlihatkan kalau sebetulnya secara pembeli properti agak menurun, ya dengan kredit segala macam, tapi nasabah deposan itu yang tadi bahkan 5 miliar ke atas naik gitu. Betul. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari ini kan ini potensi ada. Tadi kita bilang kan diskusi properti itu nggak kehilangan daya beli. Oke, nah ini juga salah satu yang menarik Pak. Kira-kira dengan adanya behavior atau mungkin apa ya, cara kita berperilaku, cara kita hidup pandemi ini kan semuanya berubah. Dan salah satu yang menarik adalah karena kita sebagian besar aktivitasnya ada di rumah, kayaknya nampaknya tinggal di rumah tapak atau landed house ini menjadi sebuah kebutuhan ya Pak ya? Iya. Saya lagi tuh sempat bilang gini, ini kita challenge ke properti nih ya. Saya bilang, saya sempat tanya gini, ada nggak sih instrumen investasi selain properti yang bisa melindungi kita dan keluarga kita ini dari pandemi, dari virus, dari cuaca, hujan, panas, ada nggak yang lain selain properti? Nggak ada loh. Nggak ada nih. Berarti dapat dua-duanya ya Pak ya? Iya, melindungi juga, dapat investasi dapat juga ya, bahkan Capital banyak gainnya juga dapat. Jadi kalau kita bilang stok, ya stok kan hanya kertas gitu. Ya kan nggak bisa buat rumah buat melindungi kita, kan nggak bisa. Emas, dibangun rumah emas bisa, itu rumah juga kan gitu loh kan. Nilai value pakainya ya, nilai pakainya ya. Nggak ada kan. Ya, Dan jadi, keluarga baru terus ada loh. betul. Keluarga baru butuh rumah. Betul. Dan betul Pak, butuh rumah dan saat ini itu ada kebanyakan yang upgrade tuh Pak. Betul. Jadi dia ngerasa semua work from home, anak-anak di rumah juga gitu, suami istri di rumah. Dia bilang ini rumahnya kok kekecilan ya ternyata. Baru nyadar karena lebih sering di rumah terus. Kecil gitu. Kamu lagi. Jadi dia bilang ini banyak seperti itu. Jadi kalau di saat ini tadi bukan nggak punya uang, dia malah upgrade. Dia butuh satu space, butuh satu more space, spacious yang rumah landed,
yang butuh buat keluarga juga gitu. Ya. Nah kalau saya boleh sedikit cerita, tadi Mbak Hartika ini udah 13 tahun loh Pak tinggal di Jakarta Timur. Iya. Dan ternyata tanggapannya super bahagia. Super bahagia dan nggak pengen pindah kemana-mana lagi. Cuman memang emang pilihannya ya gitu. Kalau saya memang dream house saya adalah yang didukung oleh infrastruktur yang modern gitu. Jadi kawasan yang memang integrated gitu. Terintegrasi. Ini harus ada kebangkitan properti Jakarta Timur. Nah, benar. Ya, kalau mungkin yang di Jakarta Timur kan nggak banyak pengembang yang betul-betul new project gitu ya. Iya. Artinya lebih update modern dari infrastrukturnya. Semua kan pemukiman lama nih. Iya. Nggak ada yang satu oase baru muncul tuh nggak ada gitu kan. Makanya nilai hunian di sini tuh Gitu-gitu lambat naiknya gitu ya, karena nggak didukung sama fasilitas yang Kalau Bapak melihat properti di Jakarta Timur itu sendiri tadi seperti apa? sebenarnya udah dijawab sih. Jadi gini, kalau saat ini nih ya, image-nya kadang-kadang kan di industri ya, kemudian juga mungkin masyarakat menengah atas nggak ada yang mau ke sini. Saya bilang itu saat ini iya. Kenapa? Karena wilayah Jakarta Timur ini kan sebelumnya, ini kita belum bicara depan nih. Sebelumnya memang secara infrastruktur agak terlambat. Ya. Tapi saat ini bahkan 3 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir itu udah mulai ya Jakarta Timur. Ini momennya Jakarta Timur loh. Ya juga main gitu kan ya. Dulu kenapa sih Jakarta Timur kok nggak naik-naik? Ya karena memang tadi infrastruktur nggak masuk ke sini, pembangunan juga nggak masif di sini. Tapi kita lihat 3 sampai 5 tahun belakangan ini, betul ya. Dan bahkan tadi ada bilang ini kan Pulau Gadung ya kan. Saya bilang nggak ada yang salah dengan Pulau Gadung. Ini kalau kita bicara Pulau Gadung, ini 500 hektar nanti akan dibuat satu kawasan komersial loh. Wow. Oh ya? Ini kita bicara, ini kawasan industri yang kayak gimana nih? Kan? Karena kalau industri yang dengan ada komersial segala macam itu akan meningkatkan nilai lokasi. Infrastruktur masuk, ada jalan tol yang masuk juga kan, jalan tol ya ke Jakarta Timur masuk juga. Becakayu di belakang. Becakayu. Itu secara alamiah akan naikin nilai lokasi kan. Itu bukan karena pengembang mau naikin juga. Dan juga tol yang Kelapa Gading itu ya Pak? Iya, lingkar luar udah bisa juga masuk juga baru diresmikan. Lingkar luar Cikampek semua udah deket Pak di sini. Nah itu jadi artinya kan image ini sebenarnya terbentuk karena memang nggak ada infrastruktur. Sekarang udah mulai ada infrastruktur. Seharusnya nanti ini kan alamiah loh Pak, bukan dibuat-buat kan kita ya. Kalau properti gitu kok, kalau ada infrastruktur masuk, semesta mendukung Pak. Kan? Dan dulu pun kenapa image seperti itu nggak ada pengembang yang membuat menengah atas ini. Iya. Ya. Betul. Ada nggak orang menengah atas masyarakat golongan mewah elit ini? Ada. Ya. Tapi ketika dia mau beli mana gitu. Pilihannya yang nggak ada gitu. Pilihannya nggak ada. Maksudnya ada sama sebenarnya kalau kita lihat tuh Jakarta Timur kan dari Jakarta Selatan juga loh banyak. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Tapi ketika dia mau tadi kembali lagi mau ke Jakarta Timur ini mana nih? Nggak ada kan ya udah balik lagi ke mereka kan gitu loh. Di sini potensi marketnya juga udah orang-orang lama kan, mapan dan punya daya beli. Betul. Dan posisinya kan ini nggak jelek loh. Makanya kan kembali lagi kita ini mesti ada semua nyambung lah infrastruktur nyambung segala maju nyambung. Ini kan dari Jakarta Timur nggak jauh dari pusat Kelapa Gading. Ya. Kemudian juga dari sekolah dekat loh Pak. Sekolah dekat ya, sekolah dekat juga. Kesehatan juga udah ada semua kok. Tinggal nunggu momentum aja. Tinggal nunggu momentum itu tadi ya. Pak Ali kalau di Jakarta Timur bisa dibilang sunrise property masih ya. Iya. Karena harganya tertahan kan? Nah, harga saat ini tuh tertahan. Mungkin kalau secara average itu di Jakarta Timur ada juga sampai 35 juta ada. Betul. Tapi tanah ya, ya. Tapi kalau untuk average itu masih di bawah di wilayah lain Jakarta. Tapi data kami itu 5 tahun terakhir ini pertumbuhan nilai tanah di Jakarta Timur itu tertinggi dibandingkan Jakarta lain. Ini data loh ya. Oh ya? Artinya bergerak karena infrastruktur tadi kali. Udah mulai merangkak naik. Kalau harga mungkin nggak paling tinggi. Iya. Lebih tinggi 5 tahun terakhir itu dibandingkan wilayah Jakarta lain. Artinya itu potensi ke sana. Gitu. Berita bagus banget ini. Iya. Apalagi tadi kawasan industri itu akan ini Pak mungkin bisa disaksikan di layar ya. Nah ini ya, betul ya. Timur ya. Nah, betul kan? Jadi kalau kita lihat tadi ini sebenarnya kalau secara average Jakarta Timur masih di bawah saat ini. Saat ini ya. Kita bicara meskipun itu Jakarta Timur tetap itu Jakarta, itu ibu kota yang nilainya pasti akan naik. Semakin terbatas wilayahnya juga harga tanah semakin naik. Gitu ya. Jadi tapi kalau dengan kita lihat ada infrastruktur segala macam, nah lihat 5 tahun terakhir. Ya, itu perkembangannya cukup signifikan ya Pak ya? Iya. Progresif sekali. Ya, Mbak Tika,
Kalau nanti Bukit Podomoro saat serah terima kunci, harganya udah nggak segini lagi. Nah itu dia, momennya jangan sampai kehilangan ini, jangan sampai kelewatan. Biasa kan gitu kan, nanti aja. Barangnya udah nggak ada, giliran ada harganya udah terbang. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan ini dari sisi investasi, meskipun kita saat ini tinggal gitu kan, akhirnya memutuskan membeli di Bukit Podomoro Jakarta, ini juga sebuah pilihan investasi yang bagus sekali ya Pak ya? Iya, kalau properti itu kapan tuh bagus ya Pak? Iya. Ada yang mau nanya, kapan ya Pak ya waktu terbaik buat beli properti ya Pak? Apalagi di Jakarta. Betul ya. Iya, Bukan timur Jakarta ya Pak ya? Bukan, di Jakarta Timur. Timur. Kan Iya. Jakarta Timur udah terbatas tuh. Jangan Jakarta Timur, yang lain udah pasti terbatas lah. Betul. Tapi kalau ada tiba-tiba ada ini saya bilang tiba-tiba. Tiba-tiba, ada satu wilayah yang di Jakarta tadi ini 9,6 hektar. 9,6 hektar besar, Ya. besar sekali. Dan itu muncul di dalam lahan terbatas itu menjadi oase. Magnet baru yang akan mengundang yang lainnya gitu. Tapi ini agak nekat juga ya APL ya kalau dibilang ya Pak ya. Karena juga tidak hanya didukung dengan boleh dibilang fasilitas, namun juga sekali lagi konsep yang jelas yang memang world class konsep begitu ya Pak ya. Ada commercial areanya itu yang cukup bisa menjadi pusat center iconic destination baru kan. Nah ini dengan 115 ruko itu. wow 115 ruko. Kita nanti akan datang, kita kan kerjasama dengan tenant-tenant mall kita. Nah itu nanti kita tinggal masukin aja yang tenant-tenant terkemuka lah. Brand-brand nama terbesar, bank-bank terbesar juga masuk. Wah itu nanti harganya udah luar biasa ya Pak ya. Ini mungkin sejalan juga dengan semangat dari Agung Podomoro untuk bisa menampilkan sebuah hunian yang living in style begitu ya Pak ya. Jadi kalau dibilang tidak hanya rumah yang nyaman, tidak hanya rumah yang sehat, namun juga rumah yang memang dikelilingi dengan fasilitas pendukung yang tidak hanya sophisticated, namun juga memang dibutuhkan ya Pak ya. One stop living ya. One stop living, semuanya ada. sehat, keluarga, karir, bahagia, dapat untung lagi gitu. Investasi. Iya. Dan ini juga kayak contoh Mbak Artika ini kan kesibukannya sebagai seorang profesional public figure, kan bangga ya kalau ngajakin temen apa klien. Iya, itu. Jadi kalau kita bicara menengah atas yang rumah mewah itu salah satu poinnya tadi bangga. Pride-nya ada gitu. Pride-nya dapet ya Pak ya. Gimana? Itu kan gimana di Bukit Podomoro kan beda ya. Apalagi dengan konsep tertata akan berbeda ketika dia di luar satu poin yang udah tertata. Pasti beda kebanggaan kan. Ketemuan yuk sambil main bowling di mana di rumah aku. Keren banget tuh. Sombong. Dijamin nggak malu-maluin deh. Terus pemotretan yuk di mana? Itu di lobi rumah aku. Kan Art Deco kan. Di clubhouse saya aja. LA Club Bukan ya. LA sana. Betul. Nah ini juga menarik sekali mungkin buat pemirsa di rumah yang belum tahu nih Pak, kira-kira tipe apa saja yang dihadirkan di Bukit Podomoro Jakarta nih mungkin Pak Zari. Nah itu pertanyaan saya titip. Ya. Jadi memang kita akomodir semua kebutuhan ya dari para konsumen. Yang pertama yang paling compact lah ya, kita bisa bilang kalau yang compact 6x15, tapi ini sudah cukup bagus. Jadinya itu nanti akan sangat megah walaupun 6x15. 6x15 kita rancang sudah 2 mobil ya, 3 plus 1 kamar tidur. Ini cocok ya untuk keluarga muda ya 3 plus 1 kamar tidur untuk anak muda. Betul. Ya, untuk keluarga muda ya. Keluarga muda. Ini tipe 6, luas bangunannya 146. Kita ada 2 tipe. Tipe deluxe sama tipe superior itu pengembangan. Jadi void-nya itu kita hilangkan, kita jadikan kamar lagi. Nah, itu luas bangunannya 165 meter persegi. Nah, yang berikutnya tipe 7. Nah, tipe 7 ini ada 2 macam. Kalau biasa semuanya kan tipe itu kan ada tipe klasik. Kalau tipe 7 itu ada tipe Art Deco sama tipe klasik. Nah, tipe 7 tipe klasik ada 2. Luas tanahnya 105, itu 7x15. Ya, 2 mobil, tapi ini sudah 4 plus 1 kamar. Ya, 4 plus 1 kamar, juga ada 2 living room, 2 working room. Ya, terus 2 mobil ya. Luasnya yang tipe deluxe itu 180, yang superior itu lebih sedikit 188. Nah, ini tipe 7 tapi yang Art Deco. Ya, jadi kita ada juga orang yang nggak suka klasik karena dia sukanya yang milenial mungkin saya yang itu, Pak. Art Deco ya.
agak semi modern juga, ya. Gitu ya. Modern. Ini lebih simple tapi elegan, ya. Nah, berikutnya ada tipe 8. Nah, ini yang paling besar. Nah, tipe 8 ini ukurannya 8 kali 17. Nah, ini juga udah lebih, kamarnya 4+1 kamar. Luas bangunannya sangat besar juga ya, 231 meter persegi. Nah, ini kita start harga rumahnya itu, nah ini yang tadi, sangat-sangat kompetitif, sangat-sangat terjangkau untuk di wilayah Jakarta. Startnya hanya 3,8 miliar saja. Wow, langsung barengan. 3,8 miliar dapat 3 lantai, ya, tanah yang cukup besar dengan fasilitas yang full. Dapat lapangan bowling. Dapat fasilitas pendukung yang lain. Betul. Ya. Jadi emang kalau dilihat harga per meter itu masih sangat kompetitif dibandingkan dengan perumahan sekitar. Ya, walaupun fasilitas kita begitu banyak, ya. Dan juga elegansinya dapat, prestisnya tadi dapat. Nah, saya bocorkan saja harga tanah kita per meter itu sekitar 21 juta per meter persegi. Jadi kemungkinan investasi itu, potensi investasi masih sangat besar. Betul. Nah, karena ini kita mengambil tadi yang Pak Ali bilang, kita masih mengambil Jakarta Timur yang masih stagnan itu. Sedang mau take off ya Pak Betul, ya? ini lagi Benar, mau take off, timing kita pas. Betul, Jadi saat nanti serah terima kunci, ya untuk yang mengambil di awal penjualan perdana ini, saya yakin pasti untung besar. Dan mungkin Ya. juga Pak Ali, kalau saya perhatiin ya Pak ya, biasanya nih kalau abis, ya saya nggak bilang sih 2020 ini resesi ya, tapi kalau dilihat-lihat dari 98, 2009 yang dulu krisis Amerika, biasanya sesudah resesi itu langsung Pak terbang ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara siklus gitu ya, itu kan 2019 itu sebenarnya udah mau naik kita. Cuman ya kan ketika 2020 masuk, tiba-tiba suddenly ada pandemi, ya diam dulu lah, cuti lagi. Ya. Tapi tadi daya belinya ada kok. Ada. Nah, tapi kalau kita lihat saat ini sebetulnya coba kita lihat ini kita bicara ekonomi fundamental udah mulai bagus. Vaksin juga semuanya udah pada sudah divaksin kan merata. Pak? Game changer nih ya. Game changer kalau misalkan udah semua bagus, pandemi mereda juga, itu salah satu yang bisa memboost juga ekonomi kan. Apalagi suku bunga lagi di bawah juga. Nah itu yang menarik Pak. Kapan lagi suku bunga KPR serendah sekarang? Terendah sepanjang sejarah Indonesia loh. Ya, Sepanjang sejarah Indonesia. loh, ya, suku bunga ini nggak Momentum pernah- yang Karena depositonya hanya 2,5%. deposito kan. Inflasinya lebih ya. Makanya itu ini mau kan si orang ini mau ke deposito bingung nih kan mau keluar juga kemana? Udah deposito aja gitu. Enggak juga sebetulnya sebanyak pilihan gitu kan. Kita sih pilihan. Momen-momen ini sebetulnya Momen langka. momen langka. Momen langka betul. Ya, kalau kita bicara take off-nya kapan, ini kan saya ibaratkan tuh kayak champagne ya. Betul. Kalau buka champagne itu tuh di ujung botol loh. Moment of truth-nya kapan ya? Munculnya botolnya keluar, Iya. jangan nunggu ke sana kan gitu loh. Kalau nunggu sana udah pasti naiknya kita nggak tahu deh. Iya. Pengembang udah pintar juga gitu. Tapi kita harus cari instrumen investasi yang aman loh. Betul, Pak. pasti itu properti. Kemarin saya ikut yang financial itu tuh. Wow. Waduh, langsung resikonya. ada badai, hilang 50%. Nah, Dalam sehari. Untung jantungnya double. nah, kadang-kadang orang bilang, oh ini saham bagus, apa bagus. Dia yang bagus ngomong, yang jelek nggak diomongin. Iya. Betul kan? Betul. Kan kita juga luas saham segala macam. Itu bagus. Kalau properti kita diam-diam aja resikonya paling rendah. Kita punya aset loh. Betul. Dan kita bisa nikmati gitu loh. Nah, ini ada. Bukan kita aja, keluarga juga kan. Apa sebenarnya enggak Nggak butuh skill Nggak khusus butuh dan skill nggak khusus. butuh ditongkrongin ya Pak betul. ya? Dan satu lagi tadi saya kepikiran juga ini harganya harga perdana kan Pak. Perdana. Betul. Ya kalau harga perdana ekonomi bagus, wah pasti berlipat-lipat. Ini saya nggak mau ngomong kosong karena beberapa kali siklus investasi saya seperti itu Pak. Iya. Harga perdana jangan nanti nunggu. Tadi kembali lagi deh. Selalu bilang tuh nanti udah dibangun dulu jalannya. Ya udah, pas udah bangun jalannya nanti deh spot price-nya. Gitu kan? begini, Selalu orang progresif gitu. naiknya. Iya. Betul. Tapi kembali lagi ini kita harus percaya siapa pengembangnya karena ini Betul. penting. Iya, Ya. betul.
Saya selalu ini Mbak Artika aja tadi begitu lihat-lihat, begitu tahu di baliknya adalah Agung Podomoro langsung loh. Iya, APL oke, percaya Betul, gitu. karena saya nggak segan-segan, saya akan memberikan satu penilaian kalau Agung Podomoro ini bagus, bukan saya yang saya agak malu-malu, enggak itu. Saya sangat tegas, saya bilang karena saya juga udah keliling proyek Agung Podomoro banyak juga, dan kita lihat pun dari si maintenance-nya segala macam, proyek itu cukup bagus. Iya. Jadi nggak asal-asalan selesai proyek pergi gitu kan, enggak. Clubhouse kita juga di mana-mana terus di-maintain. Betul. Nah, kalau ngomong gini kan mungkin banyak nggak percaya. Jangan percaya saya nggak sepenuhnya percaya. Ini teman-teman semua ini, sahabat-sahabat Bapak Ibu semua, datang dulu ya ke apa sih yang Agung Podomoro ini lakukan di proyek sebelumnya. Karena track record itu penting loh. Kita butuh trust kan, kepercayaan. Ini uang banyak loh, saya beli rumah yang buat juga masa depan, ini harus ada jaminannya kan, kalau lebih gitu kan. Betul. Oke, dan sekali lagi sedikit di highlight tadi, benar sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Ali bahwa ini merupakan momen langka yang kayaknya cuma terjadi saat ini aja. Jangan terjadi lagi. Iya, jangan terjadi lagi. Karena terjadi lagi. Betul. Untuk KPR ini sangat terjangkau sekali, dan sekali lagi wilayahnya adalah bukan di timur Jakarta tapi di Jakarta Timur, dan tentu saja dikembangkan oleh sebuah pengembang yang terpercaya yang sudah lebih dari 50 tahun menjadi salah satu developer kebanggaan Indonesia. Baik, nampaknya sudah ada pertanyaan yang bergabung di sini. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama adalah untuk Pak Zaldi. Bagaimana terkait IPL di Bukit Podomoro Jakarta, dan pada waktu launching pada tanggal 27 ada promo pembelian. Nah, promo ini Pak langsung ditodong Pak. Kira-kira skema pembayarannya juga seperti apa? Silakan Pak. Iya, yang tadi saya udah katakan IPL kita itu sangat terjangkau dan kompetitif. Betul. Dibandingkan dengan lingkungan perumahan sekitar yang walaupun fasilitas kita jauh lebih lengkap. Ya, itu rata-rata nih, average-nya itu 750.000 rupiah per unit rumah. Per unit rumah. Ya, jadi ada yang di bawah 750, ada yang di atas 750. Tergantung besaran rumahnya ya Pak. Betul. Ya. Dan itu free menggunakan clubhouse kita. Seluruh fasilitas. Iya. Nah, itu terus kemudian pada launching besok nih, hari Sabtu, ya, Sabtu Minggu, kita ada penjualan perdana. Wow. Jadi Sabtu Minggu besok Pak? Sabtu Minggu besok. Okay. Jadi kita sudah mengumpulkan reservasi NUP. Saya belum bisa bilang, tapi cukup banyak. Cukup banyak. Kalau nggak cepetan. Nah, abis ini ada tambah satu lagi Mbak Artika. Karena kita belum bangun show unit. Show unit kan lagi on progress. Kita lagi bangun infrastruktur aja, infrastruktur drainase, fiber optik, ya, rumah contoh, itu baru begitu. Tapi ini NUP-nya udah cukup banyak. Jadi tanggal 27-28 ini promonya yang pertama tadi kata Pak Ali infokan bahwa KPR. KPR ini kita udah didukung 3 bank ya, Maybank, BTN, dan satu lagi UOB. Ya. Nah, itu nanti bunganya itu bervariasi, mulai dari 4,5 sampai 7%. Nah, ada fix 3 tahun, fix 5 tahun, bahkan ada yang fix 10 tahun. Wow. Nah, ini sepanjang sejarah abad KPR nggak ada yang serendah ini. Nah, ini segera manfaatkan deh kesempatan ini, itu yang ke bank nih, ya, yang mau end user, yang mau menikmati fasilitas Bukit Podomoro Jakarta, memiliki rumah di Bukit Podomoro, tidak ada yang mustahil. Betul. Dengan KPR DP 10%, langsung nanti KPR, ya. Cicilannya sangat terjangkau lah, ya, sangat terjangkau. Lebih kurang sekitar 15 jutaan per bulan. Wow, ini terjangkau banget ya Pak ya. KPR, ya. Nah, yang berikutnya kalau langsung ke developer. Ke developer itu kita ada promo tadi, penjualan perdana, harga perdana, dan diskon khusus lagi ditambahin. Wow. Dan dapat emas logam mulia untuk tanggal 27-28. Nah, itu harga perdana tadi saya sounding 3,8 M dengan seluruh fasilitas. Ini bukan beli rumah loh. Ini beli fasilitas, beli infrastruktur beli yang lingkungan modern, juga. beli lingkungan, and beli
masa depan. Betul. Iya. Dan juga merasa bahagia karena pride-nya. Iya, dapat ya. Betul, Iya. betul. Dan cara bayar kita tadi hard cash ya, bisa 12 kali, 12 bulan, bisa 24 bulan dan bisa 36 bulan. fleksibel. Tapi yang lebih bagus betul. Jadi kalau punya 5 miliar jangan beli satu, beli 2 pakai KPR. Nah, betul ya Pak ya. betul. Karena Kalau sambil 5 kan berjalan cash. Iya, nanti kan? investasinya naik ya Pak ya. Betul. Kadang-kadang kan 5 miliar beli satu aja. Manfaatkan gitu. harga perdana ya Pak ya. Betul. 5 miliar Boleh mau beli dipertimbangkan 2, sih. ya kan? Mau beli 2 atau beli satu, yang satu buat muter lagi kan bisa kan? Iya, betul. Tapi kalau satu betul habis Benar. ya sayang uangnya nggak Betul. nggak bekerja gitu ya. Betul. Uangnya nggak bekerja ya. Ini juga bisa menjadi salah satu investasi juga. Yang satu bisa untuk kita sendiri, Itu. yang satunya lagi diinvestasikan. Nah, investasinya Betul. bisa buat bayarin. Betul. Nah, selain rumah, kita juga sekarang udah membuka pemilihan NUP untuk ruko. Oh, Untuk rukonya. Oke. Jadi emang ini terbatas juga hanya 115 ruko yang mau bisnis, yang mau buka kuliner, ya, bank atau investor bisa langsung Oke. NUP dulu. Dan dengar-dengar juga ada communal garden ya Pak ya besok itu untuk kalau udah jadi ya Iya, Pak ya. iya, Oke. betul. Oke. Jadi depan kita, fasad kita kan ada sekitar 360 meter ya. Jadi itu sangat grand sekali ya. Betul. Jadi kalau orang lewat itu exposure-nya terlihat sekali lah. Iya. Kayak itu salah satu yang bikin happy adalah bangun tidur lihat yang hijau-hijau. Nah, Oke, selanjutnya ini untuk Pak Ali, Bapak dengan tipe rumah 3 lantai yang diusung di Bukit Podomoro Jakarta, apakah ini akan menjadi tren baru dan seperti apa juga prospek investasinya? Mungkin lebih detail lagi Pak dijelaskan ini mengenai menarik nih. investasi ya Pak. Iya, 3 lantai loh. Iya, 3 lantai ya. Iya, 3 lantai. Gini, 3 lantai. sebetulnya tuh ada perubahan perilaku nih. Kalau dulu kita bicara rumah mewah tuh luasnya besar benar tanahnya. Betul. Tapi dalam perkembangannya orang mikir juga kan, capek juga ngurus taman. Ya kalau kayak maintenance-nya ya Pak ya? Iya ya, katanya banyak capek juga kadang-kadang. Bukan itu aja sih, ya dia harus rutin gitu kan ya, capek juga gitu. Kemudian berkembang ke 2 lantai kan, rumah 2 lantai. Tapi ketika pandemi ini ternyata keluarga tadi semua ngumpul, ya. Jadi banyak juga orang tua ini satu rumah yang rumah mewah itu bisa 3 generasi. Iya. Jadi satu keluarga, anaknya, orang tuanya kadang-kadang orang timur kan beda sih ya. Tetap orang tua tuh tetap Maunya mau gitu deket terus deket ya. Nah, makanya kadang-kadang ada kamar di bawah yang dia nggak perlu naik ke atas gitu ya, ada tamu. Nah, itu mulai terjadi. Betul. Itu mulai terjadi perubahan. Jadi untuk satu keluarga besar gitu, dia butuh nggak perlu besar juga tanahnya. Maintenance-nya juga besar. Kita beli tanahnya sebesar itu juga besar juga. Karena nggak optimal. Gitu ya. Apalagi di Jakarta dengan luas tanah yang terbatas, mau sebesar apa? Betul. Kita mesti mengeluarkan juga usi Yang penting mencukupi kebutuhan mesti ya cukup Pak ya. betul. Dan 3 lantai itu olahraga juga kok. Betul. Iya, kan Tapi secara yang nggak paling sadar. atas yang paling muda dong. Iya, yang muda kan. Jadi kalau bilang ini apa tren, iya ini bisa jadi tren yang di kalangan kita bicara tadi 3 sampai 5 miliar. Ya. Itu akan jadi tren juga tadi apalagi ya investasinya. Nah, ini satu tren ini akan pasti membawa satu keunikan, perbedaan. Jadi ketika biasanya kalau orang kayak misalnya saya orang yang punya uang gitu ya, saya beli pasti mau punya unik. Saya nggak mau berbeda dengan yang udah ada, gitu kan? Saya butuh satu prestis, satu kebanggaan. Oh, saya beli itu beda loh dengan yang lain, lebih bangga loh, gitu kan? 3 lantai pasti tampilannya lebih wah daripada 2 lantai, gitu kan? Dan itu kadang-kadang nggak kita sadari, pakainya wah. Gitu Besar, kan? kelihatannya jadi rumahnya Besar, betul. mewah. Dan tadi saya tertarik Pak Zadi, kita tidak beli bangunannya loh. Ya, kita beli itu tadi saya lihat ini luar biasa juga nih, banyak bener ya Pak. Iya. Sport clubnya Rukonya, ada, Pak. Iya ada rukonya, kemudian ada tadi sport clubnya saya terkesan banget. Ada tadi bowling, ada apa lagi tuh? Tenisnya iya. rooftop lagi. Nah, Badminton. Badminton. saya nggak tahu yang Indoor. saya sepanjang saya Jakarta kayaknya nggak ada ya seperti itu ya. Betul. Yang ngumpul jadi satu ya. Dan lobbynya Iya. juga bisa buat meeting Pak. Nah, ya. Ada pun gaya-gaya Teater lama juga. masih seperti ya teater juga. Jadi itu kita membeli lingkungan. Gitu. Ya, ketika kita masuk satu klaster kita nggak beli, oh saya bangunan beli 6 kali sekian, enggak gitu. Ketika kan kita masuk satu klaster project kita membeli semuanya lingkungan. Kita membeli rumah, dapat lingkungan, dikasih bonus kebahagiaan. Iya. Jadi kebahagiaan Kebahagiaan paling yang penting penting. bahagia dan juga Iya. pride ya Pak ya. Iya, iya. Oke. Mbak Dewi, saya mau tambahkan sedikit. Kenapa kita bangun 3 lantai? Nah, coba kalau kita bayangkan di sini kita bangun 2 lantai. Oke.
itu yang pertama, satu harga tanahnya kan di sini udah kalau optimal di lagi. Jakarta udah terlalu tinggi. Betul. Sayang nanti investasi bangunannya tuh terlalu kecil. Nah, sehingga nanti kalau masa depan itu sangat bernilai bangunan kita karena udah 3 lantai. Full bangunannya. Ini juga kan pondasinya semua tiang pancang. Udah disesuaikan. Nah, terus ada orang mungkin nanya, "Pak, capek Pak naik 3 lantai." Sekarang rumah di Kelapa Gading, bahkan di BSD sekalipun yang jauh, itu semua 3 lantai. Betul. Semua 3 lantai. Nah, tinggal gimana cara naiknya, ya itu tergantung dari pandangan hidup kita. Kalau saya mikirnya sih sehat, naik tangga terus ya. Nah, satu lagi nggak perlu khawatir. Kemarin kita udah terima beberapa supplier portable lift sekarang. Oh iya, semua udah mulai masuk. Sudah masuk semua dari Swedia, dari Italia, dari manapun ya. Itu udah portable lift. Emang dia dirancang ya, bukan untuk dari awal. Dia kapanpun bisa di void, itu ditempel aja dikit set gitu. Mesinnya karena ikut. Dan jadi intinya bisa di custom di rumah kita ya Pak ya? Oh wow. Dan itu banyak sekali rumah di Jakarta untuk itu. Saya tanya, apa benar itu untuk transportasi orang? Enggak sih, untuk prestis katanya. Dari pakai juga gitu kan. Tapi ini menarik loh, aku tuh baru tahu ada portable lift ya Pak ya. Oke. Udah mulai ini Mas. Kalau ada 3 lantai pakai portable lift. Betul. Khususnya buat yang punya orang tua ya, yang elderly juga gitu. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih buat Mbak Artika. Bagaimana Mbak Artika sebagai public figure melihat semua fasilitas dari Bukit Podomoro Jakarta? Ini sejujurnya memang ini di atas ekspektasi saya gitu. Saya nggak ekspektasi tadinya akan ada fasilitas yang seprestisius ini gitu, komplit. Jadi benar-benar one stop living itu sudah terwakili di Bukit Podomoro ini. Buat saya orang Jakarta Timur ngelihat, wah ada proyek hunian seperti ini sih, ini pionir banget gitu. Yang harapan saya adalah dengan adanya Bukit Podomoro di Jakarta Timur ini bisa mengundang Jakarta Timur menjadi kawasan yang lebih bagus lagi, lebih hidup lagi gitu. Lebih lagi ya. Iya, orang Timur juga bangkit ya. Bangkit, bener kata Dewi tadi. Sebentar lagi mau take off. Betul, sebentar lagi. Jangan sampai kita beli pada waktu take off ya, karena kalau pada waktu take off itu udah nggak kejar harganya. Betul. Terus kalau bisa dapat harga perdana, kenapa harus harga kalau udah terbang gitu kan? Iya, jadi dapat nyamannya, dapat pride-nya, dapat nilai investasinya menjanjikan juga di sini. Semuanya dapat ya. Oke, nah sebelum nanti kita akan menutup acara kita pada malam hari. Terakhir, Bapak Ali sebagai closing statement, kira-kira apa insight yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah mengenai seperti apa investasi di Jakarta Timur, Pak? Iya, kalau kita lihat sebenarnya secara umum kan kita bicara investasi properti itu momentum. Ya, baik lagi sebenarnya momentum. Jangan nanti gitu kan ya. Pertama momentum secara umum, kemudian kita kalau bicara Jakarta Timur, tadi kita udah bahas juga. Momentumnya sekarang ada di sini nih. Ya, di Jakarta Timur nih ya. Jadi dengan adanya lahannya semakin terbatas, kemudian muncul satu proyek prestisius di sini yang di belakangnya pun kita tahu semua ini Agung Podomoro Land, itu salah satu yang menjadi saat ini preferensi konsumen, Pak. Ya, tidak hanya lokasinya aja, arah perkembangan seperti apa, pengembangnya siapa, itu dari survei kami menjadi salah satu preferensi konsumen yang paling penting. Ya, jadi selain itu juga tadi betul ya. Dan kemudian juga momentumnya itu tadi jangan anggap perdana segala macam, ini udah ada semua loh di depan mata gitu loh. Apalagi gitu. Jadi kalau kita bicara jangan belanjakan properti lah, jangan di bank dulu gitu. Bisa sayang juga gitu kan deposito kan. Ini waktunya untuk investasi properti karena tadi pada dibilang juga. Sekarang juga ya, dan itu bukan hoax ini ya. Ini fact kalau ini tadi ada datanya juga. Gitu, betul. Ya. Jangan tunggu besok-besok. Iya. Oke, Mbak Artika, silakan closing statement-nya. Itu tadi sih, saya sangat senang sekali, excited sekali hadir Bukit Podomoro akhirnya di Jakarta Timur. Yang dimana saya 13 tahun saya pindah dari Jakarta Selatan ke sini, dan rasanya ini bukan hanya undangan buat mereka teman-teman saya yang ada di Jakarta Timur, tapi buat teman-teman yang di Jakarta lain yang berniat untuk berinvestasi properti di sini, mau cari di mana lagi gitu ya, di Bukit Podomoro ini. Oke, dan ini memang Bukit Podomoro sekali lagi tidak hanya membeli hunian, namun juga membeli seluruh fasilitas yang ada di sini ya, yang mendukung. Oke, terakhir Pak Zaldi. Iya, tadi saya terkesima dengan perkataan Mbak Dewi. Apa, Pak? Kalau udah take off,
telat. Iya, udah ketinggalan. Udah ketinggalan. Nggak bisa suruh balik lagi, ayo balik lagi, putar balik. Nggak bisa putar balik ya, kan naik terus. Betul. Nah, di samping itu, ya ini selalu yang saya ulang-ulang, bahwa investasi yang terbaik adalah bumi itu sendiri, yang kita injak. Jadi ini adalah tanah, rumah, di Jakarta. Ya, jadi ini kita nggak bisa create lagi. Kalau ini habis, udah nggak ada lagi. Unitnya sangat terbatas, 321. Ya, dan ini harga perdana. Gitu. Sangat affordable. Sangat affordable. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk perbincangannya Bapak Ali Tranghanda, Eksekutif Director dari Indonesia Property Watch. Terima kasih loh Pak insight-nya Pak. Kemudian Mbak Artika Sari Devi, terima kasih. Aduh, public figure datang ke sini ngobrol-ngobrol, aku bahagia loh. Dan juga Bapak Zaldi Wiharja, Chief Marketing Officer dari Bukit Podomoro Jakarta. Dan demikian perbincangan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada pemirsa yang tadi sudah ikut serta dalam perbincangan kita mengenai Bukit Podomoro Jakarta, dan sesuai dengan tadi yang telah diungkapkan oleh Pak Zaldi, kemudian Pak Ali dan juga Mbak Artika, bahwa memang ternyata untuk momentum beli properti ini tidak akan terjadi dua kali, kesempatan langka yang mungkin kalau saya boleh dibilang mestakum, semesta mendukung. Bagaimana lagi bisa mendapatkan sebuah properti tidak hanya hunian premium landed house yang memang dikelilingi dengan fasilitas super premium dengan konsep yang boleh dibilang ini internasional ya Pak ya? Iya, world class, betul. Dan kemudian dengan didukung dengan bunga KPR yang terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja bergabung bersama kami di Bukit Podomoro Jakarta. Dan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengetahui lebih dalam lagi, lebih detail lagi mengenai Bukit Podomoro Jakarta. Dan akhir kata, saya Dewi Kumala beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu sekalian, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.